Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, tersembunyi sebuah pesantren legendaris bernama Pondok Pesantren Al-Maklum, yang artinya dimaklumi saja kalau aneh. Pesantren ini terkenal bukan karena jumlah hafalan Qur'annya, walaupun itu penting juga, tapi karena tingkah santri-santrinya yang super absurd, gokil, dan sering bikin kiainya geleng-geleng kepala sambil istighfar. Hari itu, suasana di pesantren mendadak ramai. Bukan karena ada acara Maulid Nabi atau lomba cerdas cermat, tapi karena datang santri baru bernama Usin. Usin ini bukan santri biasa. Dia datang naik motor trail mainan yang cuma bisa jalan 2 km per jam dan bunyinya lebih berisik dari toa masjid. Seluruh santri langsung berkerumun. Woi, siapa tuh? Naik motor kok kayak traktor lepas kendali. Lihat plat nomornya, BH4NG4T, itu apaan coba? Begitu motor mainannya berhenti, dengan suara ngeden terakhir kayak sapi sakit perut, Usin turun dengan gaya seperti tokoh anime yang baru menang turnamen bela diri. Assalamualaikum, katanya, dengan logat Malaysia yang kental banget. Saya Usin bin Unus dari negeri jiran, datang untuk mencari ilmu dan juga nasi pecel lele. Para santri bengong. Seumur-umur, belum pernah mereka lihat ada santri baru dengan logat Upin Ipin yang seolah-olah baru teleport dari kartun. Wah, ini bocah ngapain kesini? Dia kira ini kampung durian runtuh kali ya? Kiai Thohir, pengasuh pesantren yang sudah lanjut usia dan sering lupa password pintu kamarnya sendiri, langsung menyambut Usin dengan senyum tulus tapi bingung. Kamu beneran dari Malaysia, nak? Iya, Pak Kiai. Saya datang naik kapal lewat Shopee Express, jawab Usin polos. Hari-hari pertama Usin di pesantren penuh tantangan. Pertama, dia salah masuk kamar. Harusnya masuk ke kamar santri lelaki 3, malah nyelonong ke kamar pengurus putri dan bilang, maaf, saya ingat ini asrama lelaki, kenapa bau lotion? Setelah dihukum ngepel masjid selama 3 hari sambil pakai sepatu kodok pink, Usin akhirnya mulai beradaptasi. Tapi bukan berarti kekonyolannya berhenti. Suatu hari, pas sholat subuh berjamaah, dia yang kebagian jadi iomah malah baca dengan gaya beatbox. Allahu Akbar 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 TSTSZZZT. Ashhadu an la ilaha illallah dum TSS. Seluruh jamaah gagal khusyuk, bahkan Kiai Thohir sampai kaget dan copot peci. Kehidupan pesantren makin riuh sejak kehadiran Usin. Tapi dia nggak sendiri dalam menjalani kekonyolan. Di situ ada Chang Tipan, santri asli Madura yang suka ngaku-ngaku keturunan samurai, dan Jeki, santri paling tua tapi sering lupa umur sendiri. Suatu sore, ketiganya disuruh nyapu halaman depan pondok. Tapi mereka malah berubah jadi tim detektif ala Scooby-Doo, mencari hantu lemari yang katanya sering sembunyi di rak sandal. Gua dengar ada suara dari rak sandal, bisik Jeki. Itu bukan suara hantu, itu tikus pengajian, jawab Tipan. Tikus juga perlu siraman rohani, kawan, tambah Usin, sok bijak. Akhirnya mereka malah bikin acara pengajian tikus, lengkap dengan mic kaleng dan ceramah ala stand-up komedi. Wahai tikus-tikus, janganlah kalian mencuri mie instan santri. Sesungguhnya mie instan itu adalah barang suci, milik kaum lapar. Kiai Thohir sampai harus turun tangan dan bubarkan acara sambil lempar sandal jepit ukuran jumbo. Ending bagian pertama ini, ada kejadian absurd yang bikin satu pondok geger. Malam Jumat Kliwon, saat suasana pondok agak mistis, tiba-tiba ada suara jeritan dari kamar santri. Semua panik, pada keluar kamar sambil bawa sapu dan botol minyak kayu putih. Ternyata, Usin mimpi buruk. Mimpinya, dikejar semangka hidup yang ngotot ngajak ta'aruf. Saya takut semangka. Dia ngajak nikah. Bro, kamu butuh ruqyah atau psikolog, kata Chang Tipan sambil ngelus dada. Setelah seminggu berlalu sejak mimpi Usin dikejar semangka ta'aruf,
suasana Pondok Al-Maklum tetap absurd seperti biasanya. Tapi kali ini, ada kejadian aneh yang bikin pondok gempar sampai hampir masuk headline koran lokal. Kipas angin asrama santri dikira kesurupan. Ceritanya bermula saat malam Jumat, pas semua santri baru saja selesai tadarusan. Kipas angin tua warisan zaman Majapahit yang biasanya cuma muter pelan-pelan dan berbunyi niik-muuk, tiba-tiba berhenti. Lalu, hidup lagi sendiri. Terus muter kenceng sambil bunyi Allahu Akbar. Santri senior yang namanya Bang Kadir, langsung berdiri kaku sambil pegang sajadah. Ini gak beres, bro. Gue udah lama di pondok, tapi baru kali ini lihat kipas zikir sendiri. Jeki langsung panik, dia lari ke dapur nyari cabai rawit. Katanya buat lawan aura negatif. Setan itu takut pedas. Itu kamu, bukan setan, jawab Cang Tipan sambil nyuap mie instan. Usin, yang merasa punya bakat detektif spiritual gara-gara pernah ikut ekskul pencaksilat dan nonton 300 episode Ustaz Milenial di YouTube, langsung ambil posisi. Saya akan komunikasi dengan kipas. Bismillah, wahai makhluk kipas, jika kau jin keluarlah. Jika kau kipas, diam aja. Tiba-tiba kipas mati. Semua terdiam. Lalu nyala lagi. Wah, Usin pingsan. Jeki ngamuk, ini kipas iblik sambil ngibasin mukenah ke arah kipas. Satu pesantren geger. Sampai akhirnya, si Udin teknisi, anak alumni pesantren yang kerja di toko elektronik, datang dan bilang, "Weh, itu kipasnya cuma kabelnya longgar. Bukan kesurupan. Ini pondok bukan film horor." Malu? Jelas. Tapi apakah mereka kapok? Tentu tidak. Karena malam berikutnya, mereka bikin pengusiran jin dari rice cooker, cuma karena suara mendesis air rebusan dianggap suara makhluk astral. Misi mencuri tahu tempe. Di sisi lain, ada kejadian kocak lain. Ceritanya, dapur pondok kehabisan tahu tempe. Dan ini gawat, karena menu nasi malam itu cuma sayur bening doang. Santri bisa ngamuk kalau gak ada lauk. Usin, Cang Tipan, dan Jeki sepakat bikin operasi diam-diam, misi tahu tempe, operasi silent sambal. Target, warung Bunarti, 500 meter dari pondok. Waktu operasi, jam 2 pagi. Plannya sederhana. Jeki ngedistrak ayam tetangga biar gak berkokok. Usin nyamar jadi kardus Indomie. Cang Tipan masuk ke warung lewat belakang pakai baju ninja, yang ternyata sarung dikalungin. Eksekusi? Gagal total. Jeki malah dikejar ayam sambil nangis. Usin kepleset karena kardus basah. Cang Tipan nyasar masuk kamar cucunya Bunarti dan ditendang keluar. Akhirnya, mereka pulang dengan tangan kosong dan dihukum oleh Ustaz Sobri. Cuci kamar mandi pakai sikat gigi bekas, gak jelas bekas siapa. Santri versus lomba antar pondok. Tiba-tiba datang pengumuman penting. Pondok Al-Maklum akan ikut lomba antar pesantren se-Jombang. Ada beberapa cabang. Cerdas cermat. Lomba adzan. Lomba stand-up pesantren. Kiai Thohir yang penuh semangat langsung nunjuk 3 santri andalannya. Cerdas cermat, Jeki walaupun dia lupa-lupa ingat, tapi katanya siapa tahu pas. Lomba adzan, Usin, karena suaranya bisa bikin burung kabur. Stand up pesantren, Cang Tipan, karena dia punya koleksi jokes Madura edisi premium. Malam sebelum lomba, mereka latihan intens. Usin, adzan jangan pakai beatbox lagi. Baik Pak Kiai, saya akan serius, tapi boleh sambil gaya Naruto? Jeki belajar keras tapi tetap aja salah mulu. Waktu ditanya apa itu rukun Islam, dia jawab, "Yang pertama bangun pagi." "Itu gaya hidup sehat Jack," teriak Usin. Hari lomba tiba. Pondok Al-Maklum tampil pertama. Jeki, walau salah-salah, berhasil bikin juri ngakak waktu dia nyebut iman kepada makhluk halus sebelum diralat. Usin sukses adzan, walaupun suaranya nyaring kayak sirine ambulans.
Chang Tipan, dengan gaya ala pelawak Madura, buka setnya dengan, "Kenapa santri kalau jatuh dari motor, bukan bilang aduh tapi istighfar? Karena lebih takut masuk neraka daripada rumah sakit." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Bahkan juri minta encore. Dan hasilnya, Pondok Al-Maklum menang juara harapan 2, karena pondok lain protes, "Ini lomba serius apa sirkus?" Akhir bagian 2. Tapi, setelah lomba selesai, sebuah surat misterius datang ke pondok. Isinya hanya satu kalimat. "Hati-hati, ada mata-mata dari pondok sebelah." Kiai Thohir langsung pucat. Usin, Jeki, dan Tipan? Mereka justru semangat. Mata-mata? Wah, kita bakal jadi agen rahasia dong. Setelah menerima surat misterius bertuliskan, "Hati-hati, ada mata-mata dari pondok sebelah." Pesantren Al-Maklum langsung heboh. Bukan heboh karena takut, tapi karena semua santri langsung berlagak seperti detektif ala-ala film spionase. Jeki langsung ngasih briefing di aula sambil bawa penggaris seperti detektif senior. "Kita harus menyelidiki siapa mata-mata itu. Ini bukan sekadar perang intelektual. Ini perang dingin antar pesantren." "Bro, emang itu perang dingin apa kulkas bocor?" celetuk Chang Tipan. Usin langsung bikin markas rahasia di kamar mandi belakang, lengkap dengan peta pondok, walkie-talkie rakitan dari kaleng susu, dan password pintu kamar, astagfirullah 3 kali. Setiap hari, mereka ngintai santri-santri yang dicurigai. Bahkan Ustaz Sobri sempat dikira mata-mata karena sering jalan sendirian malam-malam, padahal cuma cari wifi buat kirim tugas kuliah online. Operasi rahasia tahu bulat. Suatu malam, mereka dapat laporan dari santri dapur. Ada orang misterius masuk pondok pas dini hari, pakai hoodie dan tas besar. "Wewe, ini dia." "Mata-mata," teriak Usin sambil lempar sendal swallow kayak ninja. Mereka langsung ngikutin si sosok misterius itu. Tapi karena terlalu semangat, mereka kepleset tumpukan sandal dan bikin bunyi duar kayak bom mercon. Si orang misterius kaget, lari ke arah gerbang. Usin, Jeki, dan Tipan ngejar sambil teriak, "Hentikan! Kami santri bergerak." Begitu berhasil ditangkap, ternyata itu cuma tukang tahu bulat yang lagi antar pesanan buat Ustaz Miftah yang doyan ngemil tengah malam. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Astagfirullah, kenapa saya ditangkap? Kamu mencurigakan. Saya cuma bawa tahu, bukan rahasia negara. Kiai Thohir datang dan langsung ngakak sampai air mata keluar. Kalian ini, santri atau pemain sinetron investigasi? Drama cinta di balik tembok putri. Gak cukup drama mata-mata dan tahu bulat, tiba-tiba heboh kabar ada surat cinta nyasar ke asrama putri. Nama pengirimnya? Chang Tipan. Wah, wah, wah. Ini fitnah, teriak Tipan. Tapi suratnya tulisannya pakai dialek Madura, ujar Ustaz sambil nunjuk surat bertuliskan, "Adinda, kaulah embun subuh di sela-sela wudhu. Maukah engkau kubelikan cilok 2 tusuk?" Pihak pengurus pondok ngamuk. Tipan dihukum hafalan juz 30 sambil berdiri di depan aula pakai baju badut ulama. Setelah diselidiki, ternyata surat itu ditulis sama Usin. Tapi dia pakai nama Tipan buat melabui. "Saya cuma ingin eksperimen, cinta itu rasional atau irasional? Bro, ini pesantren, bukan lab cinta." Akhirnya, Usin dan Tipan disuruh kerja bakti selama seminggu. Sambil ngepel aula, Usin ngomong, "Cinta itu seperti pel. Harus sabar digerak-gerakkan, baru bersih hatinya." "Sumpah gue pengen pel kamu sekarang, Sin," ujar Tipan dengan mata menyala. Ujian akhir penuh kekonyolan. Datanglah minggu ujian akhir semester. Semua santri belajar keras, kecuali Jeki. Dia malah nonton YouTube tutorial cara keluar dari zona nyaman. Hari pertama ujian, fikih.
Soal, jelaskan perbedaan najis muhaffafah, mutawasitah, dan mughalazah. Jawaban Jeki, mutawasitah kayak hubungan LDR, gak ringan, gak berat, tapi bikin nangis. Hari kedua, tajwid. Usin baca ayat dengan gaya teaterikal. Waladholin. Dengan efek suara eko, amin. Ustaz penguji geleng-geleng sambil nyatet, bakat jadi aktor. Hari ketiga, bahasa Arab. Soal, apa arti kalimat ana uhibuk fillah? Jawaban Tipan, saya cinta kamu secara syariah. Wisuda kacau balau. Akhirnya, tibalah hari wisuda. Semua santri diminta tampil di depan wali santri dan tamu undangan. Kiai Thohir memberikan pidato. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat kalian gagal paham secara massal, lalu tertawa bersama. Karena dari tawa lahirlah rasa syukur. Lalu diumumkan santri teladan. Dan pemenangnya adalah Usin. Karena walau absurd, dia gak pernah nyerah, dan selalu bikin semua orang tertawa. Usin naik panggung, nangis, dan bilang, saya bangga karena akhirnya saya bukan cuma santri, tapi juga ikon kegoblokan nasional. Seluruh pondok tertawa. Bahkan ibu-ibu wali santri ikut ngakak sampai salah pakai kerudung temannya. Epilog, pesantren yang tak pernah biasa. Hari-hari berlalu. Santri datang dan pergi. Tapi kenangan konyol di pesantren Al-Maklum akan terus hidup. Usin pulang ke Malaysia, kabarnya sekarang jadi influencer motivasi dengan konten santri naik haji dengan sepeda lipat. Chang Tipan lanjut mondok, sekarang pegang program Tadarus Plus Komedi. Jeki, entah kenapa sekarang buka jasa konsultasi cinta Islami beraroma herbal. Dan pondok Al-Maklum tetap jadi pondok paling penuh tawa se-Jombang. Karena di tempat ini, ilmu dan tawa berdampingan. Dan tertawa juga termasuk ibadah, asal gak sambil niru suara kambing,